Assalamualaikum semuanya. Oke, baik. Sebelum memasuki pembelajaran, boleh berdiri semua. Yang bajunya belum rapi dirapikan, yang ada sampah di bawah meja, samping kanan kirinya dibuang. Yang ini kalau sampah. Ya, sudah. Boleh duduk kembali. Ya, untuk kelasnya boleh menyiapkan kelasnya. Ya, mari kita berdiri lagi semua kawan. Dulu kita mulai baca hari ini, mari kita berdoa kepada Allah masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa disebut tadi. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep jaringan di materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat dari murid-murid untuk apa itu konsep jaringan? Tabrakan saya semalam Pak. Saya semua. Ada yang ingat mengenai konsep jaringan? Sedikit lupa. Sedikit lupa. Jadi sedikit lupa ya. Jadi konsep jaringan itu ya kumpulan dari semua komputer yang saling berhubungan di miliaran dalam komputer, barang elektronik seperti HP, terus laptop yang terhubung dengan internet. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pentingnya sistem keamanan jaringan. Sebelumnya sudah ada yang mengetahui sistem keamanan jaringan atau sudah ada yang pernah mengenal sistem keamanan jaringan dari murid-murid? Belum Pak. Belum ya? Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini mengenai sistem keamanan jaringan itu supaya murid-murid bisa mengetahui jenis-jenis sistem keamanan dan jenis-jenis ancaman serta bagaimana cara menangani ancaman keamanan jaringan. Oke, baik, kita masuk ke dalam materinya, yaitu pentingnya sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah hal yang vital untuk melindungi data dan sistem komputer dari ancaman cyber. Tanpa keamanan yang memadai, jaringan rentan terhadap serangan yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Nah, jadi jenis-jenis ancaman keamanan jaringan ada 4. Yang pertama adalah malware. Malware seperti virus, worm, dan ransomware dapat menginfeksi perangkat dan mencuri data, mengganggu operasi atau merusak sistem. Yang kedua ada serangan phishing. Nah, serangan phishing menggunakan email atau situs web palsu untuk menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif seperti nama pengguna dan kata sandi. Serangan phishing ini contohnya seperti, pernah nggak sih teman murid-murid ini dapat pesan WA yang katanya undangan pernikahan lah, ya itu emang dibuka tapi justru mereka yang memberi itu bisa mengakses seperti kata sandi bank, kata sandi Facebook dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah serangan DDoS, serangan atau distributed denial of server. Bertujuan untuk membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan sehingga membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Jadi contohnya seperti kayak dulu ada juga yang pernah viral video yang begitu diklik langsung HP-nya ngobak, nge-freeze, kayak gitu kan. Ada teman video yang apa ya, kafe nggak sih? Pernah nggak lihat di TikTok atau di murid-murid ada yang pernah lihat nggak yang aktif-aktif di sosial media? Nah, yang keempat, serangan man in the middle. Serangan man in the middle menginvasi komunikasi antara dua pihak, memungkinkan penyerang untuk mencuri data atau mengubah informasi yang ditransmisikan. Oke, lanjut. Contoh gambar ancaman jaringan. Nah, ini contoh gambar malware, misalkan visualnya lah ya. Virus, worm yang menyebar melalui jaringan dan menginfeksi perangkat, itu phishing. Jadi dia contoh phishing ini berupa bisa seperti pesan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, cara
cara mengamankan jaringan. Ini penting ya untuk murid-murid. Jadi kita bisa ini adalah yang pertama firewall. Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan Anda dan dunia luar, memblokir akses yang tidak sah. Jadi tanpa perizinan kita, mereka tidak bisa mengakses hal-hal yang bersifat pribadi. Yang kedua ada antivirus dan anti malware. Nah, perangkat lunak aktivitas dan anti malware mendeteksi dan menghapus ancaman berbahaya seperti virus, worm, dan ransomware. Sistem yang ketiga ada sistem deteksi intrusi, memantau jaringan untuk aktivitas yang mencurigakan dan memberitahu administrator jika ada ancaman yang terdeteksi. Jadi ini kerjanya seperti saat terdeteksi ada yang mengakses. Pernah nggak lihat misalnya kita menghubungkan WA ke HP ke laptop dari HP yang kita scan itu, nanti di HP kita tuh ada notifikasi bahwa ada perangkat yang masuk, perangkatnya disebutkan Windows apa seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya ada enkripsi data. Enkripsi akan mengacak data sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang dan diintersepsi. Yang kelima ada pembaruan keamanan. Selalu perbaharui perangkat lunak dan sistem operasi dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang diketahui. Jadi murid-murid, untuk sistem keamanan kita, data kita itu selalu berkembang. Misalkan dia adalah bola. Nah, bola itu tidak selamanya tidak punya celah, pasti ada punya celah, dan ancamannya itu bisa berupa sekarang bisa kita hadap, sekarang bisa hadap, tapi saat itu mereka bisa masuk ke sini melalui celah yang tadi. Jadi kita selalu harus mengupdate sistem keamanan kita ke depannya. Biar karena pasti ibaratnya pencuri itu pasti punya cara untuk mengakali metode polisi, entah alat polisi yang lebih canggih segala macam, pasti tetap bisa caranya gimana pun karena itu perkembangan teknologi. Yang keenam ada backup data, melakukan backup data secara teratur, membantu memulihkan data yang hilang atau rusak akibat serangan. Dan dari data ini kita backup. Kita bisa bikin email, misalkan kayak kita punya email Sikul ini, tapi kita juga punya email backupnya, entah email pribadi kita untuk menyimpan data-data yang sekiranya penting. Next, ini contoh gambar aplikasi keamanan jaringan, perangkat lunak antivirus, sistem deteksi intrusi. Next, implementasi firewall. Firewall perangkat keras, perangkat fisik yang ditempatkan di jaringan untuk memblokir lalu lintas yang tidak sah. Firewall perangkat lunak yang diinstal pada server atau komputer untuk melindungi jaringan dari ancaman. Ya, yang perangkat lunaknya seperti di contoh sebelumnya, yaitu contohnya perangkat lunak. Biasanya setiap PC atau laptop dan Android teman-teman alat elektronik itu sudah dibekali dengan bawaan perangkat sistem keamanan bawaan. Lalu yang ketiga ada firewall cloud, layanan firewall berbasis cloud yang menyediakan pelindungan keamanan bagi jaringan. Nah, ini backup data dan pemulihan data jaringan. Yang pertama ada buat cadangan data secara teratur ke media penyimpanan yang aman. Bisa Google Drive, bisa kalau aplikasi itu ada kayak aplikasi Terabox dan lain sebagainya ya. Nah, terus itu yang kedua ada simpan di lokasi yang aman sampai cadangan di lokasi yang berbeda dari jaringan utama. Jadi bisa kita pakai entah dua PC, entah dua laptop. Jadi ini nggak kita satukan. Jadi begitu misalkan barang atau HP kita hilang, nah itu kita masih ada backupan. Terutama data-data penting, entah pekerjaan, perusahaan. Biasanya dia memiliki backup di setiap PC-nya. Nah, ini selanjutnya pelatihan dan kesadaran keamanan bagi pengguna. Latihan pengguna tentang praktik keamanan terbaik untuk melindungi diri mereka dan jaringan dari ancaman. Kesat arah ancaman, tingkatan kesadaran pengguna tentang ancaman keamanan jaringan yang umum dan cara mengenali mereka. Ya, kalau umumnya itu biasanya kalau apalagi kita mayoritas mahasiswa itu masih sering dikirimin link,
sering Facebook kena hack, WA kena hack. Pernah nggak di sini yang WA-nya pernah kena hack atau WA teman-temannya kena hack dari murid-murid? Ada contoh kasus mengenai hacking terhadap WA ataupun Instagram, Facebook? Pernah ya. Jadi kayak gitu itu salah satu contoh ya murid-murid. Nah, lanjut. Protokol keamanan, tetapkan protokol keamanan yang jelas dan komunikasi kepada pengguna tentang cara mengakses dan menggunakan jaringan dengan aman. Kebijakan keamanan, tetapkan kebijakan keamanan yang komprehensif dan pastikan menggunakan memahaminya. Rata-rata di laptop, di HP, di PC, semuanya nanti ada kebijakan pengguna. Kebijakan pengguna itu nanti bisa dicari pengaturan HP, murid-murid sekian, nah semuanya di situ ada kebijakan pengguna. Next. Oke, ada sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai sistem keamanan jaringan? Siapa? Iya boleh. Kenapa kominfo datanya bocor? Diperkenalkan dulu namanya, boleh. Perkenalkan, nama saya Indra Panjang Gatorop, saya dari kelas 12 HP. Saya tinggal di Jalan Medidam. Saya lahir di. Iya pertanyaannya. Kan baru-baru ini ada berita Pak, data kominfo bocor. Tuh karena apa itu Pak? Nah, oke baik, pertanyaannya mengenai data Kominfo agak serem tapi kita bahas. Nah, untuk data bocor itu berarti bisa dibilang karena namanya seperti yang saya bilang tadi, namanya data itu pasti ada celah, namanya sistem keamanan itu pasti ada celah. Jadi sekuat apapun sistem keamanannya pasti bisa saja di hacking atau dibobol. Nah, jadi kemungkinan terbesarnya ya bisa saja emang hackernya yang tingkatannya udah expert lah kalau di game atau misalkan udah, atau bisa jadi sistem keamanannya belum diupdate dari tahun-tahun sebelumnya. Nah gitu. Berarti Pak, maksud Bapak di Indonesia keamanannya jelek Pak? Kalau dibilang sistem keamanannya bisa dibilang iya. Oke, dari murid-murid ada yang mau membacakan kesimpulan? Ada yang mau bacakan kesimpulan atau ada yang mau menyimpulkan dengan kata-katanya sendiri? Ya, Yudi. Jadi, dia udah diperkenalkan namanya Pak? Kalau dia pakai nama saya. Iya. Di kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, keamanan jaringan adalah tanggung jawab bersama dengan memahami ancaman yang ada, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat dan mendidik pengguna. Kita dapat melindungi jaringan dari ancaman cyber dan menjaga data tetap aman. Oke, baik, boleh tepuk tangan dari diri. Nah, oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya, Bapak minta murid-murid menginstal aplikasi. Nanti Bapak akan memberi contoh kasus mengenai entah itu contoh kasus hacking terhadap WA, Facebook, kata sandi dan lain sebagainya. Nanti murid-murid bisa menginstal aplikasi sistem keamanan entah di laptop, PC ataupun Android masing-masing ataupun di alat elektronik masing-masing dan di apa ya, diuraikan lah gimana konsepnya, gimana apa saja fungsinya, apa saja fitur-fiturnya gitu ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum ditutup Bapak ingin memberikan satu kata-kata motivasi. Kata-kata hari ini Pak Ger. Kata-kata motivasi hari ini. Jangan takut melakukan kesalahan karena orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Oke, baik, sekian untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.